Lamun dahar dading mang oleh ya. Udah memang enak. Udah kadang bikin aku cari ironis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kelas 11 otomatisasi tata kelola kepegawaian. Hari ini kita akan bicara tentang materi kepegawaian kita untuk bab yang kedua. Kita akan bicara tentang sistem administrasi kepegawaian yang di dalamnya itu kalian akan mengetahui apa yang dimaksud dengan sistem administrasi kepegawaian, lebih khusus untuk pegawai negeri sipil. Dari mulai rekrutmen pegawai, penetapan pegawai sampai penggajian dan pensiunan yang dilakukan oleh pemerintah. Bicara tentang sistem administrasi kepegawaian, kita bicara tentang tiga hal. Ada tiga hal sistem administrasi kepegawaian. Yang pertama adalah seperti personal system. Yang dimaksud dengan seperti personal system itu adalah di mana rekrutmen pegawai negeri sipil, penetapan, pengajian sampai pensiunan dilakukan oleh lembaga pusat, misalnya BKD pusat. Kemudian yang kedua adalah disebut dengan in-file personal system. Yang dimaksud dengan in-file personal system itu di mana rekrutmen, penggajian, penetapan sampai pensiunan itu dilakukan oleh pemerintah daerah. Yang ketiga adalah integrated personal system. Yang dimaksud dengan integrated personal system itu di mana rekrutmen, penetapan, pengajian sampai pensiunan itu dilakukan oleh pemerintah pusat. Jadi ada tiga hal sistem administrasi kepegawaian dengan perbedaan-perbedaan yang telah Bapak sebutkan tadi. Kemudian yang kedua kita akan bahas menyangkut dengan sistem pengangkatan pegawai negeri sipil. Bicara tentang sistem pengangkatan pegawai negeri sipil itu kita bicara tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil dari awal pembukaan sampai penetapan. Untuk pengangkatan pegawai negeri sipil itu dianggap perlu untuk kebijakan tujuan-tujuan nasional yang dilakukan oleh pemerintah. Dengan demikian, sistem pengangkatan pegawai negeri sipil untuk calon pegawai negeri sipil tadi sudah diatur dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999, khususnya di Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4. Di situ sudah menjelaskan lebih rinci lagi tentang bagaimana sistem pengangkatan pegawai negeri sipil. Pengangkatan pegawai negeri sipil itu biasanya dilakukan dari mulai pengumuman. Salah satu pengumuman yang dikeluarkan oleh pemerintah itu antara lain satu, warga negara Indonesia. Kemudian yang kedua itu batas akhir umur adalah 35 tahun. Kemudian ada ijazah, SKCK, fotokopi KTP dan seterusnya. Itu aturan yang diberikan atau yang dibuat oleh pemerintah pusat dalam melakukan penetapan dan rekrutmen pegawai negeri sipil. Setelah pegawai negeri sipil atau calon pegawai negeri sipil tadi, dia sudah ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil, maka sudah pasti penetapannya pun dan pemberhentian sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tadi, khususnya pada pasal yang ke-9, pasal yang ke-10, pasal yang ke-11, pasal yang ke-12. Jadi semua pegawai negeri sipil, apakah itu dalam bentuk aturan dalam pelaksanaan kepegawaian di kantor ataupun juga pengaturan tentang bagaimana seorang pegawai negeri sipil harus melakukan atau bertindak di dalam kehidupan masyarakat, itu sudah diatur dalam undang-undang tadi. Kemudian yang berikut adalah sistem pengangkatan pegawai. Kalau misalnya kita bicara tentang sistem pengangkatan pegawai,
Ya, sistem pengangkatan pegawai negeri sipil itu yang pertama itu adalah formasi. Di dalam formasi itu kita ada yang disebut dengan satu perencanaan, yang kedua adalah pengumuman, yang ketiga adalah persyaratan, yang keempat adalah pelamaran, yang kelima adalah penyaringan. Jadi sistem penerimaan pegawai negeri itu ada dilalui dengan beberapa tahap tadi. Setelah calon pegawai negeri sipil tadi sudah diikut sertakan dalam tes dan ditetapkan sebagai calon pegawai negeri sipil, maka harus dilakukan pemeriksaan administrasi atau administratif. Misalnya saja pemeriksaan ijazah asli, kemudian dilakukannya cek kesehatan, semuanya itu harus ditentukan dan harus dilakukan oleh pemerintah dalam pelaksanaan penerimaan pegawai negeri sipil. Yang terakhir adalah pengangkatan. Kalau bicara misalnya tentang pengangkatan calon pegawai negeri sipil tadi, maka sudah pasti harus disesuaikan dengan formasi. Kasih contoh misalnya, di suatu daerah formasi yang dibutuhkan misalnya adalah dokter. Dokter karena melihat kondisi suatu daerah tidak memiliki dokter atau kurang dokter, maka sudah pasti dia harus memberikan kesempatan kepada calon-calon lulusan dokter untuk mengikuti pelaksanaan calon pegawai negeri sipil tadi. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang sistem administrasi kepegawaian. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.